Oke, selamat datang kembali di channel saya. Hari ini kita akan membahas pertemuan ke-6 sesuai dengan janji saya kemarin. Kita akan bahas tentang bagaimana menggunakan induksi matematika pada permasalahan keterbagian. Tapi saya punya beberapa hal untuk memperbaiki proses belajar kita menggunakan Google Classroom. Pertama, tolong dicatat buat anak-anakku sekalian bahwa saya berharap tidak banyak. Saya berharap cuma masuk ke Google Classroom saya, lalu cek materi yang saya berikan, baik itu berupa PDF ataupun berupa video. Ya, saya memilih YouTube karena saya berpikir bahwa hampir semua operator di Indonesia itu punya paket free YouTube. Sehingga saya berpikir kalau saya taruh di YouTube, maka Anda bisa mengakses datanya lebih murah. Itu sih yang pertama. Lalu kedua, kalau saya menggunakan YouTube, maka materi ini bisa kamu akses kapan-kapan. Jadi nggak harus akses hari ini terus besok Pak Andi kemarin ngomong apa ya gitu lah. Anda harus boleh cari rekamannya di YouTube. Selama YouTube belum bubar, berarti video ini materi pembelajaran kita masih Anda bisa dapatkan. Lalu yang kedua, sebenarnya saya berharap umpan balik dari Anda. Beberapa siswa memang sudah mengirim WA kepada saya, tapi saya juga menyadari kalau kita WA-WA-an, handphone saya juga bisa penuh karena ada ratusan siswa WA saya. Nah, tapi saya juga pengen tahu respon Anda. Oleh karena itu saya mohon setiap kali Anda sudah memberikan, setiap kali saya sudah memberikan pembelajaran baik melalui YouTube ataupun melalui Google Classroom, saya berharap tugas saya direspon. Bukan tugas saya, materi saya direspon. Bagaimana cara meresponnya? Tolong berikan komentar. Komentar Anda itu menunjukkan bahwa Anda sudah membaca atau sudah mempelajari dan Anda sudah mengerti apa yang saya sampaikan. Jadi permintaan saya cuma sederhana, please respon. Nah, Anda bisa merespon dengan dua cara. Anda boleh merespon dengan memberi komentar di Google Classroom, atau Anda boleh memberi komentar di YouTube saya. Jadi di video YouTube yang saya sampaikan, tolong Anda berikan komentar. Ya, saya bukan Atta Halilintar, saya tidak minta Anda untuk like, subscribe, dan komen gitu, enggak. Tapi saya minta untuk memberikan komentar. Setidaknya komentar Anda itu bisa menjadi feedback Anda buat saya bahwa oke, saya bikin video ada yang lihat loh, ada yang komentar loh, komentarnya Pak saya nggak ngerti di bagian yang ini, atau Pak saya sudah mengerti bagian ini. Jadi bukan cuma komentar pas bagian nggak ngertinya aja, tapi pas bagian Anda mengerti atau Anda Anda cukup paham di bagian itu, Anda juga bisa memberikan komentar. Kenapa saya bilang gitu? Guys, dunia ini adalah dunia yang sudah mulai membuka akses kepada kebebasan berekspresi yang diatur oleh beberapa regulasi-regulasi. Nah, kalau kita tidak terbiasa untuk memberikan komentar, tidak memberikan pendapat kita udah anak SMA loh guys. Mau kapan lagi Anda bisa berusaha untuk menyampaikan pendapat Anda. Jadi meskipun pembelajaran saya matematika, saya ingin membuka akses kepada Anda untuk Anda boleh memberikan komentar. Kenapa saya kemudian berpikir untuk menyampaikan ini pada video ini? Karena kemarin waktu saya main ke sekolah, saya ketemu dengan jujur nih ya, saya belum ketemu Anda sama sekali. Jadi saya kesulitan untuk mengenal mana ya siswa yang saya ajar, mana yang enggak. Tapi sama seperti saya membuat konten di YouTube ya, saya tidak tahu siapa yang melihat video ini dan apakah video ini bermanfaat atau tidak buat Anda. Tapi setidaknya dengan Anda memberikan komentar, saya bisa tahu oke, yang namanya itu ternyata itu siswa saya karena pernah memberi komentar di YouTube saya atau pernah memberi komentar di Google Classroom saya. Itu saja. Jadi bahwa proses pembelajaran bagaimanapun baik lewat Google Classroom ataupun lewat pembelajaran biasa, intinya adalah interaksi. Saya memberikan materi buat Anda, saya akan memberikan pembelajaran buat Anda pun harus memberi respon atas pembelajaran yang saya berikan. Gitu ya guys. Jadi saya menunggu respon Anda di Google Classroom ataupun di YouTube. Ya silakan Anda tulis komen di YouTube. Bebas. Setidaknya saya tahu, karena dari 30 siswa yang ada di kelas Anda, kita nggak tahu nih, yang nonton berapa banyak. Dari yang nonton kita nggak tahu, yang ngerti berapa banyak, betul nggak? Nah, jadi saya minta Anda tolong memberikan respon dengan cara memberikan komentar. Boleh komentar di link YouTube ini, boleh juga komentar di Google Classroom-nya. Kalau Google Classroom tentu yang akan melihat kita dan semua guru-guru kita. Kalau Google Classroom kalau di YouTube seluruh dunia melihat Anda, guys. Oke, itu saja. Nah, sekarang saya akan masuk kepada materi penggunaan induksi matematika pada keterbagian. Saya buka dulu materinya, nanti saya akan kembali lagi.
Nah, coba tolong Anda cek di PDF yang saya kirimkan di Google Classroom. Di PDF itu kita akan masuk ke section 1.3.2 tentang penerapan induksi matematika pada keterbagian. Pertanyaan sederhana saya sebenarnya begini. Kamu ngerti nggak sih keterbagian itu apa? Yuk kita cari tahu dulu. Keterbagian itu yang kayak gimana sih? Oke, di buku ini ada. Saya coba bacain, nanti kalau nggak ngerti saya jelasin. Oke. Keterbagian adalah keadaan mathematical statement di mana kalau saya bilang 36 habis nggak dibagi 6? Habis. Nah ya, karena 36 sama dengan 6 kali 6. Ya. Karena 36 habis dibagi 6, maka bisa dikatakan bahwa 36 habis dibagi 6. Tapi kalau ada sisa, contoh 36 dibagi 7. Berapa tuh? Bisa lah, bisa, tapi ada sisanya gitu. 7 kali berapa? 7 kali 5, 35 kan? Lebih 1 kan? Nah, maka kondisi 36 tidak habis dibagi 7. Sampai sini ngerti nggak? Keterbagian tuh cuma gitu. Habis dibagi atau tidak habis dibagi. Nah, apa prinsip keterbagian yang menjadi rahasia kita? Gini loh, bos. Contohnya 36 habis dibagi, gitu ya. Habis dibagi 3. Artinya apa? Artinya 36 bisa diubah menjadi 3 kali sesuatu. Ngerti nggak? Ya, sesuatunya berapa? Di kasus ini 3 dibagi 12 gitu kan. Nah, saya nggak ngomong tentang ininya. Tapi kalau kamu bisa mengubah 36 diubah ke dalam bentuk perkalian 3 kali sesuatu, maka 36 habis dibagi. Oke. 36 tidak habis dibagi 7. Karena 7 kalau dikali Karena 36 kalau saya ubah ke dalam bentuk 7 kali 5 ada lebih 1, dimana ini disebut sisa. Sampai sini paham? Oke, jadi sebuah bentuk matematik bisa dinyatakan ke dalam, kalau saya punya PX gitu, habis dibagi A, berarti PX bisa diubah menjadi A kali sesuatu, katakanlah HX hasilnya, ditambah sisa. Tapi karena habis, di mana sisanya adalah 0. Sekarang saya mau nanya, apa yang terjadi kalau PX tidak habis dibagi? Berarti kalau saya tulis di sini pakai warna hijau, kalau PX tidak habis dibagi A, berarti PX bisa diubah menjadi A kali HX tambah SX, di mana SX-nya bukan 0, tapi ada. Sesederhana itu. Saya punya pulpen 10. Saya bagi ke 3. Habis nggak? Tidak habis kan? Tidak habis. Kenapa? Karena ada sisa. Kalau saya kasih 10, 3, 3, 3, 9, sisa 1. Kalau ada yang saya kasih 4, ada yang nggak kebagian 4. Berarti nggak adil. Tidak bisa habis dibagi. Ngerti ya? Tapi kalau saya punya pulpen 10, saya bagi 2. Habis nggak? Habis. Kenapa? Karena sisanya 0. Jadi kalau lihat dari sisanya, kapan sebuah bilangan habis dibagi? Kalau sisanya 0. Nah, cukup jelas ya?
itu kalau bilangan. Apa yang terjadi kalau dia adalah sebuah bentuk formula matematik? Contohnya, saya kasih tunjuk aja. Nih, kita lihat contoh 1.5. Dengan induksi matematika, tunjukkan bahwa 11 pangkat N dikurang 6, oke, 11 pangkat N dikurang 6 habis dibagi 5. Saya tulis dulu. Soalnya adalah kita diminta untuk membuktikan. Buktikan bahwa 11 pangkat N habis dibagi. Buktikan 11 pangkat N kurang 6 habis dibagi 5. Tulisannya saya ganti warna merah ya, supaya mudah dilihat. Baik, Pak, what is this? Ini yang saya bilang. 11 pangkat N itu berapa? Bagaimana bisa tahu kalau 11 pangkat N itu habis dibagi 5? N ini saya nggak tahu. Nah, untuk semua N. Untuk N berapapun, saya tulis. Untuk N bilangan bulat. Gimana tuh? Jadi maksud Bapak, ya betul begitu. Bukan, maksud Bapak gimana? Maksudnya, kalau N-nya saya masukin 1, berarti 11 kurangi 6. Habis nggak bagi 5? Habis. Kalau N-nya 2, habis nggak? Kalau N-nya 3, habis nggak? Kalau N-nya 4, habis nggak? Kalau N-nya 5, habis nggak? Kalau N-nya 6, habis nggak? Kalau N-nya ini ujungnya sampai mana, Pak? Sampai N. Anda bisa bayangkan kalau membuktikan ini sama seperti membuktikan cinta tiap hari. Aduh, capek ya. Nggak, udah. Nanti hari ini terbukti, besok terbukti lagi, besok terbukti lagi. Nah, induksi matematika membuat ini jadi simpel. Jadi, buktikan pada N sama dengan 1, anggap benar untuk N sama dengan K, lalu buktikan benar untuk N sama dengan K plus 1. Kalau 3 ini terpenuhi, maka dia akan terbukti benar untuk semua N. Sederhananya begini. Pak, bagaimana cara saya membuktikan bahwa dia cinta sama saya? Oke, buktikan pada hari pertama betulkah dia cinta sama saya? Oke, anggap benar bahwa dia cinta sama saya pada sebuah hari tertentu, K. Dan buktikan bahwa pada hari seesokan harinya, dia juga masih cinta sama kamu. Kalau pada hari yang ketiga, pada hari K plus 1 dia masih cinta sama kamu untuk setua K, maka dia cinta sama kamu setiap hari. Oke, maaf ya saya agak belok sedikit, tapi paling tidak, begitulah cara induksi matematika membuktikan. Sehingga Anda tidak perlu membuktikan ini untuk semua N. Satu-satu masukin N-nya sama dengan 1, N-nya sama dengan 2, dan seterusnya. Sampai sini paham? Oke, baik. Sekarang berarti dengan menggunakan induksi matematika, kita akan lakukan 3 tahap. Tahap pertama adalah buktikan benar untuk N sama dengan 1. Oke, jika N sama dengan 1, maka jika N sama dengan 1, maka 11 pangkat 1 dikurang 6 sama dengan 11 kurang 6 sama dengan 5. 5 merupakan 5 kali 1. Artinya 11 pangkat N dikurang 6 habis dibagi 5 untuk N sama dengan 1. Dengan kata lain terbukti. Oke. Pak, kok di buku bukan N sama dengan 1? Ya udah, mau pakai N berapa? N7 atau N3? Boleh. Kalau N sama dengan 3, berarti 11 pangkat 3 dikurang 6 sama dengan berapa tuh? 11 kali 11, 121 kali 11. Hitung. Berapa hasilnya? 1331 kurangi 6. Berapa tuh? 132. Betul nggak ya? 1325. Nah, pertanyaannya, apakah ini habis dibagi 5? Habis?
Ya gampang aja. Bisa nggak ini dirubah menjadi 5 kali sesuatu? Bisa. Coba ya. 13 bagi 5 dapatnya 2. Karena 2 kali 5 10, sisa 3. 32 bagi 5 dapatnya 6. Karena 6 kali 5 30, sisa 2. 25 bagi 5 5. Betul? Karena bisa dibuat 5 kali 2 65, maka 11 pangkat N dikurang 6 habis dibagi 5 untuk N sama dengan 3. Cukup nggak pembuktian begini? Cukup. Pokoknya pilih salah satu N dan terbukti benar. Oke? Kan N banyak tuh tadi saya bilang. Bisa 1, bisa 3, bisa 7, bisa banyak. Kamu pilih 1. Saya tadi pilih 1. Bukus pilih 3. Oke, saya kerjain 3 dua-duanya. Cukup untuk langkah pertama. Baru kita kemudian masuk ke langkah kedua. Apa yang harus dilakukan di langkah kedua? Langkah keduanya adalah langkah induksi. Langkah induksinya bilang begini, kalau P sama dengan 1 benar, maka P2 benar. Kalau P2 atau kalau P sama dengan 3 benar, maka P4 benar. Berarti kalau saya pilih sebuah angka, K misalnya gitu, maka PK benar. Jadi di bagian kedua, cuman menganggap benar. Anggap benar bahwa, tadi tulisannya PK ya. PK habis dibagi 5. Artinya apa? Artinya 11 pangkat N dikurang 6. Ini kan PN-nya. Berarti PK-nya adalah 11 pangkat K dikurang 6. Ini habis dibagi 5. Ini dibungkus. Ingat baik-baik. Camkan dalam hati. Kita ini dianggap benar. Ingat ya, di langkah kedua tidak suruh buktikan benar. Hanya cukup menganggap benar. Kita akan masuk ke langkah yang ketiga. Oke, langkah yang ketiga adalah akan dibuktikan benar. Bahwa PK plus 1 habis dibagi 5. Oke. Untuk N sama dengan K, kita anggap benar. Tapi N sama dengan K plus 1 akan kita buktikan benar. Kalau gagal dibuktikan benar, berarti tidak terbukti. Ya. Baik. Ingat tadi, PK apa sih? PK ya 11 pangkat K dikurang 6. Oke, kalau gitu PK plus 1 apa sih? Ya udah, 11 pangkat K plus 1 dikurang 6. Oke? Bisa ikutin? Ya. Berarti ini ada sama dengan, udah pernah kan belajar bilangan pangkat dan logaritma? 11 pangkat K plus 1 itu sama dengan 11 pangkat K kali 11 dikurang 6. Kali 11 pangkat 1. Basis sama pangkat tambahin. Bisa ngerti ngerubah ini sampai sini? Ya, kalau nggak ngerti, WA saya deh. Atau kamu telepon saya dah. Nanti saya jelasin. Oke? Nah, sebelum saya lanjut, saya mau tolong lihat ini. Katanya, PK itu 11 pangkat K min 6 habis dibagi 5. Boleh nggak pernyataan habis dibagi 5 itu bisa saya bikin berarti PK bisa saya ubah menjadi 5 kali sesuatu. Kali apa ya? F deh, 5 kali F gitu. Kenapa? Karena nama saya Francisca. Apa sih Pak maksudnya? Pokoknya 5 dikali sesuatu. Karena dia dianggap habis. Benar ya? Tadi kan saya bilang dianggap benar nih. Nggak dibuktiin. Dianggap benar. Berarti PK bisa diubah dong ke dalam bentuk 5 kali sesuatu. 5 kali F. Misalnya. Karena nama saya Francisca. Kalau mau otong 5 kali O gitu misalnya. Serah. Ya, ini pemisalan saja. Nah, oke. Kalau sudah begitu, berarti mari kita otak-atik ke sini. Berarti 11K min 6
11 pangkat K min 6 saya anggap 5F. Berarti 11 pangkat K berapa? Ya 5F dikurang 6. Simpen dulu. Buat apa, Pak? Nih, gua kerjain. Lihat sini. 11 pangkat K dikali 11 pangkat 1. Ini kan hasil penjabaran ini ya. Ini kan bisa aja berarti 11 kali 11 pangkat K dikurang 6. Habis ini ngerti nggak? Nanti ya. Oke, karena 11 kali 11 pangkat K. 11 pangkat K itu apa sih? Saya masukin nih. 11 kali 5F dikurang 6. Dikurang 6. Bisa ngikutin? Ya. Berarti ini sama saja dengan 11 kali 5F berarti 55F dikurangi 66 dikurangi 6. Sama saja dengan 55F dikurangi berapa nih? Dikurangi 66 dikurangi 6. Bentar. Ada yang salah. Ini loh, lihat. 11 pangkat K min 6 sama dengan 5F. Berarti 11 pangkat K bukan 5F min 6, bos. Tapi 5F plus 6. Berarti ini 5F plus 6. Berarti 55F plus 66. Kurang 6. Berarti 55F ditambah 66 kurangi 6. Ya 60. Sekarang saya mau nanya. Bisa nggak ini diubah menjadi 5 kali sesuatu? Bisa. Ini 5 kali 11F. Ya kan? Hah? Benar nggak sih? Iya benar. Kan ini 11F kali 5, 55. Tambah 120. Betul nggak? 5 kali 120 kan 60. Now, lihat baik-baik. Bukankah ini P kali PK plus 1 ini bisa diubah ke dalam bentuk 5 kali sesuatu? Oke? Iya betul, tapi salah Pak, bukan 120. Iya benar, harusnya 5 kali 12. Ya, 5 kali 12. Oke. Tapi intinya bisa diubah menjadi 5 kali sesuatu. Berarti apa? Ingat tadi aturan kita, sederhana. Kalau bisa diubah ke dalam bentuk 5 kali sesuatu, berarti ini habis dibagi 5. Berarti ini habis dibagi 5. Berarti ini habis dibagi 5. Berarti PK plus 1 terbukti habis dibagi 5. Baik. Induksi matematikanya bilang gini, kalau pada sebuah bilangan tertentu dia bisa dibuktikan habis dibagi 5, pada N sama dengan K bisa dianggap benar bahwa dia habis dibagi 5, dan pada N sama dengan K plus 1 bisa dibuktikan bahwa dia habis dibagi 5. Lihat nih, berarti PN tadi, si 11 pangkat N min 6 tadi, terbukti benar bisa dihabis 5 untuk semua N. Cuma gitu doang. Simpel ya. Jadi nggak bisa membuktikan N dari 1 sampai tadi enggak. Tapi cukup dibuktikan di sebuah N, dianggap benar di sebuah K, dan dibuktikan benar di sebuah K plus 1. Kayak cerita tadi saya tentang apakah benar orang mencintaiku gitu. Nah, itu ada. Oke? Jadi Anda nggak capek membuktikan bahwa dia benar berlaku untuk semua N. Oke, mari kita lihat pembahasannya. Nah, dengan demikian, lihat nih pembahasannya. Karena dapat dinyatakan sebagai bentuk 5 kali sesuatu, berarti benar. Ini habis dibagi 5. Jadi jawabannya gini. Karena PN memenuhi kedua prinsip induksi matematika, maka terbukti 11 pangkat N min 6 habis dibagi 5 untuk N bilangan asli. Gitu, bos. Oke, ada lagi contoh 6. Saya minta tolong contoh 6 ini Anda pelajari. Baik. Semua yang nonton YouTube ini berarti tahu tugasnya. Yang nggak nonton YouTube nggak tahu tugasnya. Saya kasih bocoran Anda. Pada saat pertemuan ke-7, tugas Anda adalah, saya akan berikan sebuah tugas pada Google Classroom. Tugas Anda adalah tolong membuat video pembahasan. Video pembahasan dari mana? Video pembahasan dari contoh 1.5.
Berarti sama dong dengan pembahasan yang Pak Andi bilang. Betul. Jadi kan saya udah bikin pembahasan nih, sekarang nih di YouTube yang Anda nonton sekarang. Tugas Anda cuma sederhana, pelajari contoh yang di buku ini, dengerin cara saya ngejelasin, lalu Anda rekam Anda buat sebuah video, cara Anda membuktikan bahwa 11 pangkat N dikurang 6 habis dibagi 5 untuk N bilangan asli. Tapi yang jelasin bukan saya. Bukan orang lain, bukan dari YouTuber-YouTuber yang lain, tapi yang jelasin Anda. Tugas Anda merekam cara menjelaskan ini, contoh 15 ini, upload ke YouTube. Nanti pada saat pertemuan ke-7, saya akan buatkan tugas, assignment. Assignmentnya adalah, tolong buatkan video penjelasan mengenai menyelesaikan induksi matematika contoh 15 ini. Kalau soal itu muncul, tugas Anda cuma satu, menjawab dengan memberikan link YouTube-nya. Nanti YouTube Anda saya tontonin satu-satu. Yang YouTube-nya bagus, nilainya bagus. Yang YouTube-nya jelek, ya nilainya nggak bisa bagus. Itu aja. Tapi Anda bisa memperbaiki. Pak, kenapa tugasnya kayak begitu? Setidaknya begini, Anda bosen nontonin guru terus ngejelasin. Kali ini Anda belajar menjelasin, gurunya nontonin Anda. Oke? Oke, pembelajaran kita hari ini cuma itu. Contoh 15 sudah saya jelaskan, tolong Anda pelajari. Contoh 16 saya tinggalkan buat Anda. Silakan Anda pelajari juga bagaimana bukunya menjelaskan tentang ini. Kalau Anda masih nggak paham juga, Anda boleh video call saya, atau Anda boleh telepon saya, Anda boleh chat saya. Nah, saya kasih bocoran, pertemuan 7 saya tidak akan kasih materi. Saya akan kasih tugas. Dan tugasnya harus dijawab dengan cara memberikan link YouTube. Jadi YouTube-nya bisa dikerjain sekarang sebenarnya, ya kan? Supaya pas nanti pertemuan ke-7, itu berarti kan minggu depan nih. Minggu depan pertemuan ke-7, saya akan menonton YouTube Anda semua. Jadi Anda upload ke YouTube, kasih linknya, saya nonton. Jangan upload videonya di Google Classroom, kasihan Google Classroom-nya penuh. Soalnya ini bukan e-learning yang canggih, ini e-learning seadanya. Jadi Anda tolong bikinkan saja di YouTube, linknya saja yang ditaruh di Google Classroom. Nanti saya tonton. Semua video Anda saya tonton. Gitu ya. Terima kasih buat partisipasi Anda di kelas matematika. Jangan lupa tinggalkan komen sebagai netizen yang baik dan benar. Supaya saya tahu Anda nonton saya atau tidak. Dan Anda juga bikin video untuk nanti di pertemuan ke-7. Saya akan bikinkan tugas. Anda jawabnya dengan cara memberikan link video saja. Itu saja dari saya. Terima kasih. Tetap semangat belajar. Jangan patah semangat. Memang kalian ini adalah generasi digital yang luar biasa. Jadi semoga hasil dari pembelajaran kita ini Anda semua jadi YouTuber seperti saya gitu ya. Oke, sampai ketemu. Tetap semangat. Bye-bye.